Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli walid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Gimana Kak? Meskipun tidak banyak ya, tapi yang hadir di sini adalah pilihan. Sedikit, tapi berkualitas. Zaman Nabi itu para sahabat sering mendoa atau berdoa seperti ini. Ya Allah, masukkanlah kami ke golongan yang sedikit. Itu zaman itu. Dan memang benar bahwa yang akan masuk surga itu sedikit itu. Islam banyak. Di dunia ini Islam banyak. Di Indonesia ini Islam banyak. Tapi berapa persen yang mengamalkan ajarannya? Berapa persen yang musuh mengamalkan ajaran? Itu hanya sedikit. Kecuali orang yang sedikit. Itu dalam Al-Quran jelas bahwa banyak orang yang tidak bersyukur kecuali sedikit. Ya kan? Banyak orang yang tidak mengerti kecuali sedikit. Nah ini yang sedikit ini nih yang termasuk orang pilihan. Mudah-mudahan kita ada di sini termasuk orang yang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Di bulan puasa, ya, yang seperti kita ketahui, di awalnya itu adalah rahmat, di pertengahannya maghfirah, dan kalau dua itu sudah kita raih, maka itu minana, terhindar dari sini. Ya. Rahmat mungkin atau mudah-mudahan kita sudah dapat rahmat Allah. Bagi yang berpuasa dengan niat benar dan pakai ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Bagi yang berpuasa dengan benar, memohon ampun, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah, pengampunan. Karena kita yang namanya manusia itu kan pasti punya dosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nabi Adam pun manusia pertama itu berdosa karena iblis menggodanya. Jadi iblis setan itu ada di mana-mana. Di sini tuh banyak. Cuman dekat dengan banyak menggoda. Paling tidak menggoda supaya kita tidak mendengarkan dengan serius. Ada di sini, ya kan? Cuma dekat dengan dia lihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, mereka leluasa menggoda kita. Nah, makanya hadirkan iman dalam hati, ya kan? Supaya kita termasuk orang yang tidak bisa digoda oleh setan. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan atau kita panggil Ustadz Effendi. Jadi beliau ini sebetulnya salah satu contoh yang patut kita tiru. Dia awalnya adalah Jagger dari Cicadas. Di Lemagri, di Cicadas. Siapa yang tidak kenal Cicadas? Di situ pusatnya Jagger. Ya, termasuk Ustadz Effendi. Dan sekarang dia sudah berbalik. Dia sudah cinta masjid. Bahkan dia sekarang mengajak orang-orang yang di luar masjid untuk masuk ke masjid. Kalau sudah masuk ke masjid, yang membina ya bukannya dia, banyak ustadz-ustadz di sini. Tapi paling tidak cinta masjid dulu. Nggak usah lah berpakaian pakai gamis, pakai kopiah, pakai buletan gitu ya, sorban dan lain-lain. Lihat pakaiannya. Mahal aja kira kan? Ya. Yang dipakai bukan pakaian tapi kupluk. Pakai solena, pakai sal. Kan orang jalanan seperti itu. Tapi dia sekarang sudah menjadi orang pemuda yang cinta mati. Nah, Allah itu akan cinta kepada orang tua yang cinta masjid. Tapi Allah itu akan lebih cinta kepada anak muda yang cinta masjid. Orang tua cinta masjid, geus kuduna terep bae. Ya kan?
Tapi anak muda yang belum mikir mati, wah udah ngapain udah kene, jangan rasa muda teh, ada deh, masuk pakai to, ya kan? Umur kan kalian tahu, bapak udah tua nih, umur 60 tahun, kalian 20-an lah. Tapi siapa tahu kan, umur nggak ada yang tahu. Bisa aja kalian duluan, bapak belakangan, atau bapak belakangan, kalian yang duluan. Ya, nah. Saat ini kita panggil Ustaz Epi untuk memberi hiroh kepada kita bagaimana supaya kita bisa mengisi dalam bulan Ramadan ini, terutama menghadapi 10 hari terakhir, ya, dan supaya kita bisa tidak melewatkan manfaat dari bulan Ramadan ini. Begitu, terima kasih Pak Ustaz yang sudah hadir di Borman, dan mohon maaf nih yang hadir tidak begitu banyak. Karena biasanya kita mengadakan acara tabligh akbar ini pada turun. Semasa mahasiswa masih ada di sini. Jadi kalau masih ada di sini, daek kudu masuk ke bawah ini. Mundur di wali. Jadi penuh pasti. Nah sekarang kita bisa hitung jari ini mahasiswanya berapa. Bahkan mungkin ini banyak yang dari luar, ya kan? Dari masyarakat sekitar. Ya. Nah kita coba kemarin, kita coba juga ajak masyarakat dari luar untuk hadir ke Polman, dan kita bersama-sama di sini mendengarkan tausiah atau jangan atau apapun lah dari Pak Ustaz Epi, yang pengalaman dia bagaimana dia yang tadinya jagger pencuci cadas sudah menjadi ahli batin. Oke, itu dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa meniru yang bersangkutan dan kita bisa mengubah diri untuk menjadi orang yang sedikit yang memang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Idris, alhamdulillah itu ada tausiah dari Ustaz Effendi. Ustaz Effendi itu siapa sih? siapa ya? Nggak tahu. Tahu nih. Beliau itu lagi bikin soal Ya. Hafiz Jagger ya. Ternyata beliau itu merupakan salah satu pengisi kajian pemuda hijrah Mesir, dan juga mengisi program Mutiara Hati dari Radio 103,9 FM. Terus Sama Ustaznya. boleh. Nama lengkapnya, nama lengkap beliau adalah Rifki Effendi. Terus tanggal lahirnya Bandung 19 Januari 1976. Terus alamatnya itu ada di Jalan Tanjakan Panjang, RT 1 RW 9, Ujung Berung, Kota Bandung. Moto hidupnya dakwah Love is my way, dan pendidikannya pesantren. Ya langsung aja biar nggak penasaran pada Pak Ustaz. Persilakan. Kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil bijadihi wa jalalihi tatimmu shalihan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Kalau saya ketemu anak kecil Pak, menyapa anak, yo man, yo beriman. Jadi pakai bahasa mereka atau uya urusan hidayah. Jadi lisan dikaumi dengan lisannya mereka. Kalau saya lihat kampus ini namanya Pol, harus Pol dalam beriman. Program dengan jabatan. Dulu saya Islam jabati Pak, mau ke masjid kalau ada jago, kalau ada opium berhenti. Luar biasa. Ramadan tentu ada kata Bapak tadi terbagi 3. Babak pertama 10 hari pertama Ramadan kita diberi rahmat, diberikan hati untuk memenuhi panggilan Allah. 3 kali Pak kita dipanggil oleh Allah. Kenapa saya berhijrah? 1, panggilan Allah itu adan, bukan panggilan azim. Hakikatnya absenan Allah. Rezeki akan signifikan datang kepada kita kalau absen kita benar seperti layaknya kita bekerja.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dua hayya 'alal taim itu kenapa disambut dengan la haula wala quwata illa billah? Karena manusia tidak semua diberikan kemampuan untuk teraudisi memenuhi panggilan ilahi yang satu itu ada. Lobana hayya 'alas shalah hayya 'alal falah teh jawabna tuh insyaallah. Allah juga sih. Sementara ada panggilan Allah kedua yaitu panggilan umroh dan haji. Saya doakan di Ramadan yang ketika Allah menjadikan orang saum itu akan dijawab doanya. Bagi yang belum haji dan belum umroh, saya doakan tahun ini pergi. Minimal kalau belum punya niat berniatlah, kalau belum punya tabungan nabunglah, ikutlah manasik gratis. Manasik gratis jalan suci, jadi mau jalan suci membawa tanah. Kayak Allah belum kerja di rumah yang kata suci, mereka membawa tanah ke jalan suci. Panggilan yang pertama ada, panggilan yang kedua haji dan umroh. Yang dua panggilan ini masih bisa diignore, masih bisa diabaikan, tapi hati-hati dengan panggilan Allah yang tinggi, kematian. Saya bicara keadaan hijrah yang sudah 22.000 followernya, saya tidak bangga dengan follower karena Rasulullah belum punya Android seperti follower sampai kita. Karena Allah menuntutnya itu jelas. Sedikit berkualitas untuk Allah wajibnya al-Khalid ya Allah jadi seorang kelompok yang sedikit tapi emas lain loba tapi muntah bisa pun gak bisa isel seperti duit yang ada di lautan gede gunungnya tapi tidak punya tenaga ayun agak berdayun untuk tenaga saluan sebab kita ini sebab jaga kita ada seperti tinggal di retina dicobakan mengerjakan kamu pemajikan jadi kalau Anda lihat saya hari ini malu, dir mantan maafkan aku yang dulu. Saya pernah sakit hati Pak, lain mau pakai baju ustaz dari hati dari di pesantren. Unity saya hijrah, my adventure. Saya pakai gamis, dulu ke masjid tepat waktu berjamaah. Kemarin ucap paha. Anjing udah pernah pakai baju pemajikan. Sakingnya itu di sini.